Biasanya itu berkaitan dengan adanya trauma bonding juga, di Mmm. mana memang ya tadi yang saya sampaikan, pola-pola yang mungkin secara bertahap, kemudian ada siklusnya, Mhm. dan siklus ini ada dari fase bersalah, kemudian, dia melakukan kekerasan, Mhm. terus minta maaf. Mhm. Setelah minta maaf biasanya ada lagi siklusnya dia akan sangat baik, Mmm. sangat perhatian, bahkan kadang bisa memberikan hadiah-hadiah gitu. Oh. Kemudian nanti melakukan lagi. Nah, ketika fase yang sangat baik, fase memberikan hadiah, kejutan, nah itu Mhm. yang membuat korban mengalami keterikatan emosional dengan pelaku ini. Nah, tapi ini ngomongin nih, Mhm. tadi kan kita udah sempat ngebahas, kita sempat menjanjikan dan kita sempat singgung bahwa kemarin tuh sempat ada kejadian di mana ada seorang wanita ini diperlakukan secara tidak baik oleh Betul. pasangannya. Ini yang berinisial YTR itu ya? Betul. Dia disekap dan disiksa selama 3 tahun bahkan hingga mengalami luka fisik yang cukup parah, bukan cukup sih, parah banget bahkan ya. Bahkan katanya bisa jadi ada kebutaan permanen di Yes. matanya ya gitu. Dan ada bibirnya digunting, ini sadis banget sih. Betul. Terus ini kan banyak menarik simpati orang ya, karena hal seperti ini bisa disebut sebagai perilaku biadab ya. Betul. Tapi ada juga orang yang entah bagaimana kok bisa ada pemikiran Menyalahkan si korbannya ya. udah tahu disiksa, udah tahu kelihatan dari dulu, kenapa bertahan, kenapa nggak minta tolong, kenapa nggak teriak. Nah, Padahal di sebelah-sebelahnya ada tetangganya. karena memang diketahui hubungannya ini kan kasih. Terus ada yang mengaitkan apa ini kecintaan banget, apa ini terlalu sayang banget gitu. Terus ada juga orang yang katanya terlalu posesif sehingga apapun yang mau dilakukan oleh pasangannya nggak boleh. Nah, Salah nggak sih kayak gini? Nah, itu benar atau enggak sih ada kejadian yang seperti itu gitu ya? Nah, kita langsung ngobrol sama ahlinya. Betul. Kita akan panggilkan Mbak Irawati Damanik, SPSI, MPSI, psikolog klinis dari Rumah Cahaya. Selamat pagi, Selamat pagi, Mbak Ira. Mbak Ira. Halo. Apa kabar? Halo, Silakan silakan. Silakan duduk. Selamat datang. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat. Sehat dong, harus sehat terus. Karena Bahagia. bahagia. Oh, itu yang terutama. Kita itu termasuk salah satu tim yang suka makan telur rebus, Mbak Ira. Oh, Makanya kita oke. sehat-sehat. Baik. Ternyata kita nggak satu tim kalau untuk itu. Wah, Kenapa tuh Mbak Ira? Mbak Ira nggak suka? telur kebetulan. Tapi nggak apa-apa kalau alergi telur, proteinnya bisa diganti dengan yang lain, bisa dengan Iya, kacang-kacang. Betul. Banyak yang lain pengganti. Betul. Nah, tapi ada orang nih, Mbak Ira, yang sulit mengganti pasangan. Padahal dia udah tahu banget ini pacarnya atau pasangannya red flag dari awal. Tapi sebelum kita menuju ke sana, ini kita ngebahas yang lagi rame dulu, Mbak Ira. Ini mengenai YTR dan juga TH yang kemarin beruntungnya puji Tuhan sudah dipisahkan, bahkan TH sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah kenapa bisa terjadi perilaku yang katanya sayang, katanya cinta, makanya menjadi pasangan. Tapi kenapa menyiksa? Iya, emang ini agak menggugah hati ya. Kisah kemarin ya cukup rame dan viral, dan memang ini sangat mengusik hati kita, apalagi mungkin kita perempuan ya. Betul. Gitu, merasa pengen dicintai, disayangi, tapi ternyata yang kita dapatkan justru penyiksaan atau penderitaan seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa ini terjadi, pasti luas sekali faktor penyebabnya. Terus banyak sekali, memang nggak bisa satu formula kita aplikasikan ke setiap problem. Jadi kita memang harus tilik lebih jauh gitu ya. Apa yang terjadi oleh pelaku, apa yang terjadi di korban juga, khususnya untuk kasus YTR ini. Biasanya sih memang banyak pola-pola hubungan yang memang mungkin terlihatnya di luar baik-baik saja, tapi ternyata di dalam itu merusak pelan-pelan. Dan biasanya memang nggak serta-merta sekaligus langsung, oh toksik gitu. Itu biasanya bertahap. Nah, ini nih yang kadang-kadang tahapan ini yang membuat si korban merasa bahwa ya ini hubungan yang biasa aja. Emang dari awal seperti itu misalnya. Nah, itu sih biasanya yang terjadi.
Nah, Mbak Ira, nih di tengah ramainya kasus ini juga banyak banget tadi yang udah dibahas juga sama Mas Tom, netizen-netizen yang malah menyalahkan si korbannya nih. Kenapa dia udah tahu disiksa, dia nggak pergi, kenapa dia nggak kabur, nggak minta pertolongan, karena dia udah tahu nih hubungannya kayaknya masuk red flag banget kan. Nah, ini kalau secara psikologis nih Mbak, ini itu sebenarnya apa sih yang terjadi sama si perempuan sampai dia rela untuk menerima kondisi ini gitu? Iya, ini juga sangat disayangkan ya dengan kondisi korban yang begitu, saya katakan itu menderita sekali. Masih banyak memang pertanyaan dari masyarakat. Tapi sebagai psikolog, saya juga memahami bahwa mungkin masyarakat tidak begitu paham gitu ya. Kalau secara psikologis memang banyak hal yang dialami oleh korban. Biasanya itu berkaitan dengan adanya trauma bonding juga, di mana memang ya tadi yang saya sampaikan, pola-pola yang mungkin secara bertahap, kemudian ada siklusnya, dan siklus ini ada dari fase bersalah, kemudian dia melakukan kekerasan, terus minta maaf. Setelah minta maaf, biasanya ada lagi siklusnya dia akan sangat baik, sangat perhatian, bahkan kadang bisa memberikan hadiah-hadiah gitu. Kemudian nanti melakukan lagi. Nah, ketika fase yang sangat baik, fase memberikan hadiah, kejutan, nah itu yang membuat korban mengalami keterikatan emosional dengan pelaku ini. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Selain itu juga ada berkaitan dengan yang namanya isolasi sosial, gitu ya. Untuk kasus YTR saya juga coba beberapa informasi, saya dapat informasi menyatakan bahwa memang kan dia diputus ya, komunikasinya atau hubungannya dengan keluarga, pertemanan, pekerjaan semuanya diputus. Dan memang itu biasanya bertahap juga tuh. Dan biasanya di dalam situ juga ada manipulasi, gitu. Misalnya pelaku mengatakan ke korban, kayaknya kamu kalau sama orang tua kamu nggak akur ya, kayaknya orang tua kamu terlalu ngekang kamu deh. Kamu kan udah dewasa, udah mandiri. Iya, benar. Dari manipulasi kecil, terus bertahap, nanti mulailah dia untuk coba deh nggak usah pulang dulu, nggak usah banyak komunikasi gitu. Jadi mulai memutus sosialnya gitu. Belum lagi ada namanya ketidakberdayaan yang dipelajari atau helplessness ya, learner. Dimana dia merasa bahwa ketika dia udah minta tolong, mungkin ngomong sama temennya, tapi malah dijudge. Enggak, kayaknya udah baik kok. Akhirnya dia belajar ya, lebih baik diem. Atau mungkin udah pernah mencoba untuk kabur, tapi yang didapat justru penderitaan yang lebih lanjut. Kalau kayak YTR kan dapatnya informasinya juga, dia teriak dikit aja dipukul ya. Akhirnya dia mempelajari bahwa ketika aku melawan, yang ku dapat adalah penyiksaan yang lebih berat. Sehingga nah ini tadi membuat dia berpikir bahwa lebih baik bertahan daripada makanya tadi disebut helplessness learned. Ya, itu biasa ketidakberdayaan yang dipelajari. Otak kita itu kan mempelajari apa yang kita terima setiap harinya ya. Oh, kalau aku teriak aku diginiin. Kalau aku ngomong sama temen ternyata aku tidak ditanggapi dengan seperti yang aku mau, misalnya seperti itu. Nah, itu kan dipelajari pola-pola itu, akhirnya dia berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dengan meminta pertolongan. Nah, itu biasanya kompleks sih, banyak sekali. Belum lagi keterkaitan dengan ketakutan yang memang realistis. Ini di dalamnya ada ancaman kan, dan itu real gitu ancamannya. Bener-bener dipukul, bener-bener dipukul, bukan cuma ngomong doang gitu kan. Kalau kamu teriak aku giniin misalnya, dan itu memang betul-betul terjadi. Akhirnya dia mempelajari bahwa iya, ini ketakutannya ini rasional, ini nyata gitu. Kalau aku akan kabur, ya kakiku akan dipukul, mataku Nah, itu sih yang biasanya terjadi sih, Mas. Oke. Nah, kalau sekarang kita coba ngomongin tentang si pelakunya nih. Ini kan lelaki berinisial TH ini nggak mungkin tiba-tiba yang dia tadinya orang baik-baik, tiba-tiba ketika ketemu YTR, wah gue harus berubah jadi orang yang jahat gitu. Ini kan pasti ada hal yang membuat dia menjadi seperti itu kan, Mbak Ira. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang, contohnya yang kita pelajari di TH, kenapa seorang pria ataupun siapapun yang melakukan tindakan kekerasan kepada pasangannya, kenapa dia bisa menjadi orang yang seperti itu? Kalau tadi korban ada pola-polanya, pelaku pun sama gitu. Untuk menjadi pelaku itu kan banyak sekali faktor pendukung ya. Dari mulai kecil bagaimana pola asuh orang tuanya. Oh, itu juga berpengaruh, Mbak? Pasti pengaruh.
karakter yang terbentuk sekarang itu kan dari karakter yang ditanamkan dari keseharian parenting Iya, kan? dia belajar dari sekitar. Iya, betul. Terus kemudian dari dari sistem sosial gitu ya, bagaimana dia selama ini menjalani kehidupannya. Terus kemudian juga ada peranan atau pengaruh obat-obatan mungkin, alkohol ya, gitu. Terus ada juga memang keyakinan yang salah. Nah, itu biasanya kaitannya dengan balik lagi bagaimana karakter dia yang terbentuk, kemudian bagaimana dia meyakini hubungan itu seperti apa sih? Ya, jadi ada distorsi kognitif sih, Kak. Jadi kayak, sebagai laki-laki aku harus mendominasi. Misalnya kayak gitu. Ada pandangan yang salah terkait hubungan, terkait perannya sebagai pria atau mungkin sebagai wanita. Gitu. Karena sebenarnya nggak cuma laki-laki ya. Pelaku ini ada kok yang perempuan gitu. Betul. Cuma mungkin yang lebih up laki-laki karena memang ya secara physically juga kan mungkin laki-laki tubuhnya lebih kuat gitu. Jadi seakan-akan lebih bisa mendominasi kaum perempuan. Biasanya itu yang terjadi. Nah, Mbak Ira kan kalau tadi bicara soal dominasi nih, ada anggapan kalau di masyarakat kita lelaki ini jadi pemimpin, lelaki ini jadi bos, dia harus mendominasi hubungan atau nantinya rumah tangga nih kalau sudah menikah ya. Nah, ini sampai sejauh mana anggapan sebagai bos, pemimpin ini tuh udah jauh dari kata normal, ini udah toksik nih kayaknya udah nggak sehat nih gitu dan bisa berubah jadi penyiksaan, ujungnya jadi hal-hal yang jadi tindak kekerasan gitu, Mbak Ira. Iya. Kalau kita bicara bos ya berarti masuknya ke pemimpin ya. Iya, betul. Nah, kalau pemimpin yang baik itu kan sebenarnya pemimpin yang bisa mengayomi. Ya, kalau ditanya gimana sih yang sehat, pemimpin yang sehat ya berarti pemimpin yang bisa mengayomi. Entah itu dalam hubungannya pasangannya atau dalam rumah tangga termasuk anak, ya itu artinya memang dia punya peran yang dominan tapi bukan berarti untuk mengontrol. Bukan berarti untuk mengendalikan. Perannya adalah mengayomi, memberikan rasa aman. Nah, ini nih yang kadang lupa ya, bos itu pengen dihormati tapi lupa memberikan rasa aman. Nah, kalau dikatakan pasangan yang benar-benar sehat, ya artinya ketika menjalani hubungan tersebut, meskipun dia sebagai pemimpin di rumah itu atau dalam hubungan itu, ya dia bisa memberikan rasa aman kepada pasangan dan anaknya misalnya gitu ya. Dia juga bisa memberikan ruang untuk pasangannya bertumbuh. Memberikan ruang untuk pasangannya memberikan pendapat. Nah, kalau tanda-tandanya dikatakan dia udah mengarah ke bahaya atau mengarah ke red flags ya bahasa anak-anak sekarang ya, ya berarti ketika menjalani hubungan sudah ada ancaman di sana. Kemudian sudah ada kesulitan untuk menjadi diri sendiri, kesulitan untuk mengungkapkan pendapat dengan aman dan nyaman ya berarti itu udah sign sih sebenarnya. Ada yang harus segera kita lihat lagi nih, ini hubungan betul-betul sehat atau ada yang harus diperbaiki atau bahkan mungkin harus menyelesaikan hubungan itu. Kalau ngomongin masalah memberikan rasa aman nih, kan ada yang malah membuat seakan-akan supaya aman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah membuat peraturan yang seakan-akan jadinya membatasi gerak nih. Kayak misalkan nggak boleh pakai baju terlalu terbuka, ntar kamu takutnya diinin sama catcalling atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Kamu jangan main sama sini deh, aku tahu nih dia cowok yang kayak gini nih. Atau mungkin kalau mau nginep di rumah temen, janganlah, ntar takutnya dia bawa ini gitu. Nah, malah jadinya banyak yang nyebut ini posesif. Posesif, gitu. Nah, iya. Seberapa jauh sih Mbak Ira ini bisa membedakan antara memberikan rasa aman yang disebut tadi bahwa sebagai pasangan yang baik harus bisa memberikan rasa aman, sama untuk mencari tahu, oh ini kayaknya dia udah terlalu posesif deh. Iya. Gitu. Oke. Batasannya seperti apa tuh? Iya, biasa beda tipis ya. Iya, benar. Antara posesif atau ini sebagai bentuk kontrol yang dominan gitu. Kalau saya melihatnya adalah bagaimana cara dan tujuannya. Gitu ya. Kalau tujuannya dari awal melarang karena sebagai bentuk kontrol, itu pasti berbeda dengan bentuk rasa sayang. Kalau bentuk kontrol ini itu akan membatasi seluruhnya. Gitu. Benar-benar semua lini itu dibatasi gitu. Dan sudah tidak ada lagi privacy bagi pasangannya untuk bisa mengembangkan dirinya dengan aman, dengan nyaman gitu. Kalau yang rasa nyaman yang diberikan, rasa aman yang diberikan, perhatian yang diberikan, itu bentuknya lebih kepada ya perhatian tapi tidak membatasi seluruhnya gitu.
boleh mungkin misalnya melarang jangan pakai pakaian seksi ke tempat terbuka pada jam segini, dan itu bisa diterima oleh si wanitanya. Tapi kalau misalkan sampai kepada tidak boleh DM siapapun gitu ya, tidak boleh berteman atau follow misalnya di Instagram gitu ya, follow dengan lawan jenis, itu kan sudah bentuk yang betul-betul pengekangan yang sangat kompleks ya. Semuanya benar-benar dilarang. Nah, itu biasanya pembedanya dari tujuannya, caranya, terus ya konteksnya itu seperti apa. Nah, Mbak Ira, ada anggapan juga nih kalau laki-laki itu lebih sulit mengontrol emosi daripada Banyak yang perempuan. bilang, hormonnya nih karena cowok pasti lebih Diskriminasi meledak. gender. Betul. Tapi sebenarnya anggapan ini benar atau enggak sih, Mbak Ira? Kalau misalkan ditarik lagi mundur ke belakang ya, sebenarnya itu tadi kaitannya dengan yang sosial, proses sosial ya, dimana kan budaya kita atau orang-orang dulu menganggapnya bahwa laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki harus jadi pemimpin, laki-laki harus dominan, kalau misalkan marah pukul gitu kan. Nah, pada akhirnya iya kan, biasa kan dulu gitu ya. Nah, pada akhirnya stigma-stigma sosial yang diajarkan itu membentuk stigma baru bahwa laki-laki itu memang harus dominan. Laki-laki itu harus lebih kuat, laki-laki itu harus cenderung kasar gitu dibandingkan perempuan yang harus ayu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi sih. Jadi bukan berarti laki-laki aja, tapi itu terbentuk. Kemudian tadi karena juga secara physically laki-laki terkesan lebih kuat. Sehingga juga ada relasi kuasa. Ya, jadi laki-laki merasa dia lebih dominan aja. Secara fisik gue lebih kuat nih, secara sosial gue diminta untuk dominan nih, ya kan itu. Ya belum lagi tadi yang pola-pola yang mungkin juga pertemanannya seperti apa, ya sosialnya seperti apa, terus bagaimana dia penggunaan obat-obatan itu mempengaruhi. Jadi sebenarnya bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi memang cenderung lebih ke laki-laki. Padahal sebenarnya untuk membentuk perilaku itu banyak sekali faktornya. Mbak Ira, kalau semisal kita ngelihat ada temen yang diperlakukan secara misal mulai terlihat bahwa terlalu mengontrol, mengekang, bahkan ada yang mungkin melakukan tindakan fisik kepada pasangannya. Nah, itu sebenarnya kan tadi sempat ada yang dibilang ada yang helplessness learn. Itu kalau misalnya kita nggak tahu bahwa dia pernah mengalami apa, misalkan sudah mencoba untuk mencari pertolongan lalu disiksa sehingga dia menjadi memilih untuk yaudah deh gue nggak usah cerita ke orang-orang. Tapi kalau misalkan secara fisik kelihatan nih sama kita, itu masih ini gak sih buat kita untuk lu cabut deh dari hubungan itu, lu cari pertolongan deh, itu masih kedengeran nggak sama dia? Atau sebenarnya kalau misalkan kedengeran itu akan ada apa ya, dia akan mencoba untuk kembali lagi ke akal sehatnya untuk mencari pertolongan lagi nggak sih? Kembali ke tadi prinsipnya bahwa tidak bisa disamaratakan satu formula untuk setiap kasus dan setiap orang. Ya orang yang sama diberi nasihat yang sama bisa saja dampaknya berbeda. Terutama untuk hal ini kita juga nggak tahu dalam hubungannya itu seberapa besar ketergantungannya. Kadang-kadang kita udah nasehatin gitu, kamu tuh udah diginiin. Dia nggak bisa lepas, ternyata ada ketergantungan lain, misalnya ekonomi. Apalagi konteksnya kalau sudah berumah tangga, ya kan, misal punya anak. Aduh, kalau saya lepasin, saya cerai, anak gimana? Nah itu yang kadang-kadang menjadi belenggu ya untuk si korban untuk bisa keluar dari hubungan yang toksik tersebut. Nah, kalau peran kita sebenarnya sejauh apa sih? Ya, kalau sebagai teman, sebagai keluarga, mungkin di tahap awal kita boleh minta dia untuk cerita dulu. Gitu, kita dengerin dulu dan kita berempati dengan apa yang dia sampaikan. Jangan langsung judging, jangan langsung memberikan saran dan harus diputuskan saat itu juga. Kadang kita greget ya, wajar sih. Betul. Ya, kadang greget kan gitu. Apalagi orang yang kita sayang lah, orang terdekat kita. Misalnya saudara, teman, kita ingetin, kamu tuh udah diginiin loh. Ya udah, ayo kita lapor sekarang. Aku nggak ini, pokoknya gitu ya. Jadi kita benar-benar malah kita yang seakan-akan berapi-api gitu ya untuk pengen membantu, niatnya baik. Tapi untuk sebagian korban atau umumnya korban ketika diperlakukan seperti itu, mereka justru menarik diri karena butuh proses kan, yang tadi kita sampaikan di awal, butuh proses dia untuk bisa mencerna hubungan ini
plus minusnya apa dan bagaimana dia ke depannya Hmm. setelah melepaskan hubungan Hubungannya. itu. Nah itu, jadi setelah kita dengerin dengan empati, kita tidak memaksa, and then barulah kita coba pelan-pelan tawarkan. Kalau dari kita mungkin nggak bisa diterima, ya coba bawa ke profesional. Tawarkan untuk mau nggak ke psikolog. Karena butuh, kalau tadi dia di brainwash secara negatif, kita brainwash lagi dengan positif. Dikembalikan Iya, lagi ya, betul, jadi betul, manusia Kembalikan normal lagi, ya. betul gitu. Nah itu kan tadi untuk sampai ke pola negatif kan bertahap. Betul. Jadi kita balikin lagi pun butuh proses. Oh, jadi nggak bisa yang benar-benar hari ini Iya. kasih dia cerita, besok langsung ke... Jarang sekali sih. Oh. Kalaupun besok langsung dia memutuskan, itu pasti sudah proses panjang sebelumnya memikirkan keputusan apa yang mau diambil. Nah, Mbak Ira, dalam kasus kekerasan ya TR yang dilakukan oleh TH ini nih, muncul juga istilah toxic masculinity nih. Ini sebenarnya konsep apa sih Mbak Ira kalau dalam kekerasan ini seperti apa atau ciri-cirinya, tanda-tandanya toxic masculinity ini Mbak Ira? Oke, kalau di kita toxic masculinity itu masuknya ke tadi yang memang laki-laki harus dominan. Tapi kemudian jadi toxic karena itu dijadikan sebagai alat untuk mengontrol orang lain, ya kan? Yang tadinya kita memang maksudnya kita di building gitu ya karakternya untuk menjadi pria yang mandiri, pria yang kuat, pria yang bisa melindungi pasangan atau adik atau siapapun. Tapi kemudian pandangan itu menjadi toksik ketika diartikulasikan menjadi negatif gitu. Karena aku laki-laki, aku diberikan peran, ya aku berhak untuk mengontrol pasanganku. Misalnya gitu. Karena aku sudah mencari nafkah, aku yang menghidupimu, maka aku berhak untuk melarang dan mengatur kamu sedemikian rupa. Nah, itu yang menjadi toxic masculinity. Gitu. Peran maskulinnya dijadikan sebagai alat untuk mengontrol dan mengendalikan orang lain yang mungkin dirasa lebih inferior ya, lebih lemah gitu dibandingkan dirinya. Mbak Ira, gimana sih cara mungkin pertanyaannya gini, di Indonesia ini kan ada anggapan bahwa turun-temurun bahwa pria menjadi pemimpin rumah tangga. Habis itu istri itu harus nurut apa kata suami gitu. Terus katanya, ya udah kita latihan aja dari zaman masih pacaran. Jadi kamu nurut, aku minta ini, minta itu, aku suruh ini, harus nurut gitu. Dan itu seakan-akan kayak turun-temurun. Bahkan ada ini cerita dari teman ya gitu ya. Dia sudah mendapatkan tindakan kekerasan oleh pasangannya, sudah menikah, lalu ketika melapor kepada orang tuanya lebih memilih untuk menyelamatkan hubungan pernikahannya daripada memisahkan mereka yang sebenarnya sudah ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga gitu, tapi tidak mau dipisah dengan anggapan, oh mungkin dia bisa jadi berubah kok dengan diomongin, atau mungkin sayang nih kalau misalkan berpisah ntar omongan orang seperti apa. Bagaimana tanggapan dari Mbak Ira sebagai seorang psikolog klinis melihat budaya Indonesia dengan sebenarnya ada akal sehat yang harusnya lebih didahulukan daripada budaya ini, Mbak? Iya itu sih. Emang budaya itu kan pasti selalu ada plus minusnya ya, Kak ya. Dan mungkin budaya itu dulu terbentuk ya karena ada hal-hal yang pada masa itu relate. Dan pada saat ini kan sudah ada yang bergeser ya. Kayak mungkin dulu perempuan tidak berpendidikan, tidak bisa mencari nafkah sama sekali, betul-betul dididik untuk menjadi ibu rumah tangga yang memang masak, nyuci, udah ngurus anak gitu. Memang tidak bisa berdikari sendiri. Tapi kan berjalannya waktu makin modern, banyak perempuan berpendidikan, bisa, bisa mandiri gitu kan. Nah ini kemudian kan akhirnya bergeser bahwa budaya itu sudah tidak relate lagi dengan kita sekarang. Kemudian juga stigma-stigma sosial itu ternyata kan tidak juga luput ya. Kalau cerai, perempuan yang dirugikan. Laki-laki mah biasa aja, nanti bisa nikah lagi, nggak masalah. Tapi kalau perempuan nanti sulit bla 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 bla. Tapi itu balik lagi karena dulu relate. Kalau udah maaf janda misalnya, dia nggak bisa kerja, anaknya gimana? Kalau sekarang kan udah enggak. Nah ini yang mungkin mulai kita pelan-pelan untuk geser ya, generasi kita lah ya. Dan melalui media ini juga kita mencoba untuk mengedukasi juga ke orang tua, ke keluarga, bahwasannya keselamatan itu yang paling utama. Nomor satu ya. Betul, keselamatan itu yang paling utama. Dan dalam pernikahan bukan hanya akta nikahnya, buku nikahnya yang penting, tapi bagaimana relationship-nya. Betul. Ya kan? Bagaimana anaknya bisa tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bisa saling membangun, saling percaya, saling aman. Itu lebih penting dibandingkan status pernikahannya.
Nah, mungkin melalui media ini gitu, ini menjadi itu ya, edukasi buat Betul, masyarakat untuk kita semua dimanapun berada agar itu tadi keselamatan lebih utama dibandingkan status. Betul, sepakat. Nah, Mbak Ira, ada juga nih anggapan kalau ada dua sisi ketika orang di luar dia bisa memperlakukan pasangannya manis banget, baik banget. Tapi Iya. ketika di Kamu dalam lakukan. rumah ternyata dia kasar. Dan ini membuat kadang ketika orang yang jadi korban cerita, kayaknya Nggak nggak percaya. mungkin deh Iya, kayak orang begitu. hubungan lo baik-baik aja kok Betul, kayaknya. Nah. betul. Nah, ini kalau menanggapi kasus yang kayak gini, ini apa yang harus dilakukan nih, Mbak Ira? Biar kalau kita mau minta pertolongan, orang juga percaya sama kita gitu. Iya, belum lagi tadi ada ini ya, saya tambahin sedikit kalau tampilannya agamis sekali. Nah, Wah, mana mungkin, dia kan Betul. junjung tinggi. Betul. Betul. Apalagi kita hidup di Indonesia gitu yang memang kita agama dan tampilan agamis itu sangat menjadi branding Betul. kepribadian seseorang. Padahal belum tentu gitu ya apa yang ditampilkan merupakan karakter yang sebenarnya. Nah, ini yang memang jadi hambatan korban untuk bicara. Belum lagi kalau yang dia sampaikan itu misalnya pasangannya punya kedudukan. Misalnya, oh masa sih dia DPR misalnya gitu ya. Oh masa dia kepala sekolah, nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin orang dia kerjanya di komisaris mana misalnya. Akhirnya itu akan menghambat dia untuk berani untuk berbicara. Nah, kalau kita di posisi korban seperti apa? Kalau saya menyarankan kepada klien saya juga misalnya mau proses lepas ya, perceraian misalnya. Ada kondisi-kondisi kekerasan di dalamnya tapi tidak bisa dibuktikan, itu kita bisa coba untuk ya mencari buktinya gitu. Bahkan tuh ada juga yang ngajarin ya udah nanti kalau misalkan dilakukan pemukulan rekam atau misalkan pakai CCTV di rumah, jadi bukti-bukti itu akan menjadi penguat misalkan mau melapor ke pihak berwajib atau memang menjadi pembelaan lah ya nanti untuk di persidangan, atau memang ya sebagai wujud bentuk ini loh aku emang bener-bener diginiin gitu. Karena seringkali memang korban setelah disakiti secara fisik, secara verbal ya disakiti lagi oleh stigma tadi, tidak dipercaya. Betul, Iya, betul. itu yang Karena ada bukti menyakitkan. tadi. Betul. Mbak Ira, kalau tadi kan udah terjadi, sudah menjadi pasangan atau menjadi suami istri gitu ya, lalu mencoba cari cara supaya bisa melepaskan hubungannya. Nah, kalau misalkan kita fast forward ke orang yang lagi mau memulai hubungan, bisa gak sih kita kayak mungkin kan ada yang bilang secara kasat mata nggak kelihatan gitu. Ada gak sih kayak tes yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengetahui nih orang tuh punya potensi untuk melakukan kekerasan atau enggak. Jadi dia dari sedini mungkin bisa, oh walaupun dia baik, walaupun dia tampan atau cantik, karayara, sorry, kaya raya, iya, dia adalah secara agamanya oke, pendidikannya oke. Tapi ada nggak yang kita bisa lakukan untuk mengetes bahwa orang ini punya potensi melakukan tindakan kekerasan atau pengekangan tadi? Kalau dibilang tes, mungkin kita bisa melihat bagaimana ini ya intensi ya, kecenderungan aja. Tapi kan biasanya ada orang yang dorongannya kuat, tapi ternyata dia punya regulasi emosi yang baik. Ada kok yang punya dorongan kuat sebagai orang yang dominan, dia terkesan tegas dan dari hasil tesnya kita bilang tes psikologi lah ya. Terlihat bahwa emang dia kecenderungan dominasinya tinggi, tapi dia tidak melakukan kekerasan kok. Karena apa? Ternyata dia punya regulasi emosi yang cukup baik, gitu. Nah, jadi ada aja. Tapi kalau saya melihatnya lebih pada bagaimana kesehariannya sih, gitu. Kalau dibilang tes secara tertulis juga mungkin bisa dimanipulasi. Dia bisa faking good ya. Ya, dia bisa faking good gitu. Tapi kalau misalkan keseharian itu sebagai pasangan, tentu kita harus punya kepekaan yang tinggi juga. Meskipun seringkali juga pelaku ini melakukan tindakan itu tuh kan bertahap kayak yang tadi saya sampaikan Kak. Nggak serta-merta langsung mukul, awalnya baik-baik dulu gitu. Pengekangan pun nggak langsung di tahap blok semuanya, enggak, pelan-pelan. Nah, ini kadang-kadang yang buat korban susah lepas. Karena udah jadi ketergantungan sama dia ya? Karena udah bertahap, jadi nggak langsung tahu kalau ini salah. Seakan-akan itu udah dijalani dari awal dan itu sebagai bentuk cara mereka menjalani hubungan. Nah itu, kalau kita gimana cara tes ya itu tadi kita harus punya kepekaan yang tinggi. Kalau kita merasa bahwa kayaknya hubungan ini sudah mengarah ke toksik, misalnya ke tindakan yang memang kekerasan atau apapun itu mengarah ke negatif ya, nanti kita memang harus segera
cepat untuk bisa mengambil keputusan. Gitu. Nah, Mbak Ira, ini ada yang lagi rame juga, geser dikit dari kasus YTR nih Mbak Ira. Ini ada di media sosial lagi rame soal bupati yang membuat lagu yang merendahkan perempuan. Ini bahkan lirik-liriknya agak disayangkan banget, dan ini jadi memicu amarah juga ya dari bukan cuma perempuan, kayak laki-laki. Iya, merasa nggak sopan ya. Betul. Kalau ini dari sisi psikologis nih Mbak Ira, ini yang dilakukan oleh korban, oleh si bupati dan juga perempuan yang akhirnya marah. Ini gimana nih Mbak Ira menghadapi hal ini? Sejujurnya saya belum dengar lagunya seperti apa, konteks merendahkannya seperti apa nih Kak? Jadi di liriknya ini nih Apa tuh liriknya? isinya tuh dia jadi menggunakan bahasa Sunda nih. Tapi kalau melihat liriknya tuh isinya seperti ini. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 udah keguguran 7 kali. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah membeli bra yang busanya lebih besar daripada payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah keluyuran mencari apotek karena telat bulan. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki, tidak usah melukis alis bulu mata, begitu saya berkedip sulit untuk melihat. Lelaki langit, perempuan bejat, katanya gitu. Itu bupati? Bupati? Kok bisa terpilih ya? Kok bisa ada sebuah organisasi yang menamai dia dan mencalonkan dia jadi bupati? Betul. Aduh, gimana ya? Saya agak miris ya dengar Betul, kalimatnya ya. Bukan agak miris ya, Mbak ya? Emang miris banget ya? Dan itu bupati. Iya. Betul. Seorang pemimpin. Semua Itu daerah tadi lagi, ya. bukan satu orang Iya, keluarga. betul. Bukan pemimpin di rumah lagi, Iya. Betul. pemimpin di sebuah wilayah Masyarakat. yang cukup luas ya kalau untuk kabupaten, bupati kan ya. Ya saya melihatnya itu tadi mungkin berkaitan juga bagaimana ya sosial yang terbentuk yang merasa bahwa memang laki-laki lebih diuntungkan dalam konteks hubungan, dalam konteks perannya di masyarakat. Tapi ya saya harap sih bupati ini segera untuk merilis permintaan maaf ya. Seperti biasanya melakukan minta maaf gitu ya. Mohon maaf. Saya hilaf gitu. Diselesaikan secara kekeluargaan padahal Iya, itu sangat disayangkan ya. Iya juga. Sebaiknya sebagai pemimpin yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang memang mengayomi. Nggak hanya wanita, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak ya memang harus semuanya. Itu adalah sikap seorang pemimpin. Sangat disayangkan, tapi kalau tanya kenapa, balik lagi kita perlu tahu juga, perlu telisik lagi sebenarnya apa motivasinya beliau. Apakah sarkas? Kita nggak tahu. Misalnya dia juga menciptakan itu untuk sarkas, kita nggak ngerti kan apa motivasinya. Tapi kalimat-kalimat yang ditujukan itu menurut saya pribadi secara subjektif saya sampaikan ya, saya cukup merasa miris sebagai wanita juga yang merasa direndahkan juga gitu. Sebaiknya itu tidak terjadi lagi ya. Ya gitu ya Mas Tom. ya. Terakhir mungkin Mbak Ira, kalau misalnya di luar sana ada korban, terlepas dia perempuan atau laki-laki yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam hubungannya, dan mungkin sekarang sudah mulai dari obrolan kita ini sudah mulai sadar pelan-pelan dan kayaknya gue butuh deh menghubungi profesional. Kalau misalkan dia mau reach out ke Mbak Ira untuk sekedar konsultasi, caranya gimana Mbak? Kalau ke saya bisa ke IG, ke Damanik Iraw, DAMANIKIRAW, atau bisa ke Rumah Cahaya, juga bisa. Di sana juga banyak profesi psikolog yang profesional, nanti bisa ditangani di sana. Terus kalau misalkan butuh pendampingan yang lebih kompleks dari sisi hukum, kemudian psikolog, mungkin juga nanti psikiater dan lain-lain, juga mungkin butuh rumah aman yang memang sifatnya sangat urgent gitu ya, bisa langsung ke PPA. Di sana juga menerima kok laporan dan itu biasanya gratis untuk seluruh masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi jangan takut kalau memang kalian butuh pertolongan, kalian dalam situasi yang mengancam nyawa, keselamatan diri dan anak ataupun keluarga, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Gak ada yang salah dengan meminta tolong, dicoba dulu aja. Betul.
Jangan takut ya, Jangan apapun yang takut. terjadi ketika Anda merasa terancam dalam sebuah hubungan Betul. atau psikologis tertekan, jangan ragu untuk menghubungi profesional, bisa ke Mbak Ira juga atau ke Rumah Cahaya. Terima kasih Mbak Ira udah ngobrol-ngobrol Terima sama kasih kita Mbak Ira. di Morning Zone hari ini. Semoga obrolan kita ini benar-benar bisa membantu orang-orang yang dalam hubungannya mengalami toxic relationship ya. Betul. Amin, amin, Mungkin amin. lagi ada dalam fase itu ya Mas Tom. Betul. Dan semoga nantinya orang-orang yang melakukan tindakan seksis, kekerasan segera sadar. Betul, betul, betul. Buat apa itu Termasuk nggak penting. Termasuk Bupati tadi. iya, yang harus disentil ya. Betul? Iya, betul. Mungkin ada orang-orang di sebelahnya sentil-sentilin ya. Iya. Satu kabupaten sentil-sentilin. Iya, Anda salah gitu. Baiklah kalau gitu kita juga mau pamit ya Okezoners. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya Tommy pamit. Jangan dipamit. Ira pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone lagi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai Bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.